Mari kita berdoa. Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami dalam kesempatan ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Roh Kudus, Guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Amin. Shalom saudaraku, kita akan meneruskan Bible Study kita dalam acara live study ini di Injil Matius pasal yang keempat sekarang. Injil Matius pasal yang keempat. Pada bagian ini saya akan membahas sebagian dulu, nanti kita teruskan minggu depan. Matius 4 berkisah tentang pencobaan Tuhan Yesus. Diawali dengan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Iblis mencobai Yesus agar dia melakukan kesalahan, saudara. Ya, kalau enggak ngapain dicobai? Dicobai juga berarti bisa digoda atau diuji. Basically ada 3 pencobaan yang Tuhan Yesus alami atau dikenakan kepada Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama kita lihat di ayatnya yang ketiga dan keempat, ketika dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan yang kedua di ayat yang ke-5 dan sampai yang ke-7, saudara. Ya, Yesus dibawa ke kota suci, ke bumbungan bait Allah, ke atas bait Allah. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Tapi Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu pencobaan yang ketiga itu ada di ayat yang ke-8, saudara ya. Iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi, diperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia serta kemegahannya. Tetapi Yesus berkata, nyah iblis, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Menarik di sini rupanya iblis mencobai Tuhan Yesus itu juga dengan firman, saudara ya. Jadi orang yang hafal ayat Alkitab belum pasti dia anak Allah. Setan juga hafal ya. Makanya nggak aneh banyak orang Kristen yang kesetanan, saudara. Orang Kristen kesetanan tuh kelakuannya kesetanan. Oh, dia hafal ayat. Oh, jangan main-main. Kalau perlu bisa kebaktian seminggu 6 kali. Karena karunianya memang manasin bangku gereja. Tapi itu bukan jaminan, saudara ya. Yang mencobai Tuhan Yesus di sini iblis, diabolos. Akhirnya tunggal, bentuk tunggal. Inilah Lucifer yang jatuh. Jadi kalau di Alkitab itu ada diabolos, ada daimonia, itu jamak, itu roh-roh jahat. Ini enggak, ini penghulunya, kepalanya. Tunggal satu. Ya. Yang kurang ajar, berani dia sama Tuhan Yesus. Yesus dikisahkan berpuasa 40 hari, ya. Berpuasa di sini keputusan untuk tidak makan atas kemauan sendiri ya, bukan karena tidak ada makanan, saudara ya. Dan di sini ditunjukkan bahwa Yesus menjadi lapar, ya. Yesus menjadi lapar. Kalau saudara lihat di Injil Lukas bahwa Yesus lapar. Yesus itu manusia seperti kita, saudara, tapi dia juga anak Allah. Jadi ketika Yesus turun ke bumi ini, dia mengosongkan dirinya, makanya dia bisa lapar. Bukan tidak makan, oh tetap gue mah kagak lapar. Enggak, dia lapar. Makanya ada ayat yang Yesus juga letih, capek ya, karena dia manusia. Dia disamakan dalam segala hal dengan manusia. Dia merasakan penderitaan kita. Tetapi yang pertama di sini yang kita harus lihat, pencobaan pertama mengubah batu jadi roti. Ini adalah pencobaan mengatasi kebutuhan hidup. Pencobaan mengatasi kebutuhan hidup. Kita seringkali diperhadapkan pada berpegang pada prinsip kebenaran atau menuruti iblis. Bukan soal Yesus tidak boleh buka puasa, saudara. Tapi Yesus tidak mau menuruti iblis.
Maka Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Hidup di sini hidup yang berkualitas. Pencobaan di sini menunjukkan bahwa manusia hidup bukan hanya untuk bertahan hidup atau untuk survive. Semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku, punya satu naluri ini, namanya naluri survive. Semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, mentalitasnya tuh satu, survive. Apa itu mentalitas survive? Mentalitas survive adalah mentalitas yang berkata atau yang mengusahakan, aku ingin hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, dan senyaman-nyamannya di bumi ini. Kalau kita mau jujur, inilah isi kebanyakan hidup manusia, termasuk orang Kristen di dalamnya. Kalau boleh ngomong jujur, manusia beragama isi hidupnya seperti ini. Bagaimana aku hidup selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, dan senyaman-nyamannya di bumi ini. Dan mereka beragama hendak menggunakan Tuhan, hendak memakai Tuhan untuk meluluskan apa yang menjadi mentalitas hidupnya. Tetapi sejatinya isi kehidupan manusia yang sudah ditebus itu bukan itu. Manusia yang sudah ditebus, isi hidupnya harusnya adalah, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Hidup itu bukan soal panjangnya lagi, bukan soal lamanya lagi. Yesus cuma 33,5 tahun, Paulus kira-kira cuma 64 tahun. Yakobus lebih cepat lagi. Tetapi apakah dalam hidup kita sudah menggenapi rencana Tuhan atau tidak? Sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, yang memiliki mentalitas survive untuk hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, senyaman-nyamannya, itu hewan, saudara, bukan manusia. Kalau manusia itu isi hidupnya harusnya menggenapi rencana Allah, menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya. Kalau hewan itu live to survive. Makanya kalau saudara nonton kayak Discovery Channel, Animal Planet, zebra lagi minum di sungai, tiba-tiba macan datang, buaya datang. Semua mempertahankan teritori dan memangsa hewan lain, memangsa sesamanya, sesama hewan untuk mempertahankan hidupnya. Maka jangan aneh kalau ada filsuf yang bilang manusia itu serigala untuk sesamanya. Manusia itu bisa menjadi serigala untuk sesamanya, saudara. Iya, sebab tidak tanggung-tanggung, bisa menghalalkan segala cara, bisa menghantam sesamanya demi mempertahankan survive-nya itu, kelangsungan hidupnya. Tapi di sini yang Tuhan mau adalah manusia dihembuskan nafas hidup. Dengan tujuan apa? Memiliki hidupnya Tuhan. Hidup yang berkualitas. Kan manusia dihembuskan nafas hidup. Kalau hewan enggak. Kenapa manusia yang dihembuskan nafas hidup? Supaya manusia punya hidupnya Tuhan. Nah, untuk memiliki hidup dengan kualitas Tuhan, makanannya harus firman Tuhan. Makanan roh itu lebih penting. Makanan roh itu, makanan rohani itu lebih penting daripada makanan tubuh. Sebab roh kekal adanya. Tubuh itu tidak kekal. Saudara mau jaga gimana pun tua juga, peot juga ya. Saudara mau makan sesehat apapun ya bisa umur lebih panjang, tapi tetap peot juga. Tetap mati juga. Tetapi kalau manusia rohani itu bisa semakin menguat. Makin tua bukan makin lemah tapi makin kuat ya. Jadi pencobaan pertama ini sebenarnya pencobaan prinsip kehidupan atau pencobaan prioritas kehidupan. Ketika kita ditawarkan untuk pilih ikut Tuhan atau ikut setan. Kadang-kadang ikut Tuhan bisa ada nggak enaknya. Kalau di sini bisa ada rasa laparnya. Mungkin saudara di kantor diperhadapkan. Oh itu temen korupsi cepet banget tuh. Dari motor ganti mobil. Mobilnya juga cepet ganti lagi jadi sedan yang bagus. Gue mau jujur kok malah lama. Ya kita diperhadapkan dalam pencobaan yang pertama ini. Dan kiranya saudara tetap memilih untuk
punya hidup yang berkualitas seperti Tuhan. Ya. Kalau pencobaan pertama adalah pencobaan kehidupan, maka pencobaan yang kedua adalah pencobaan identitas atau kekuasaan atau tahta. Yesus memang anak Allah, saudara. Ya. Tanpa dia melompat dari bumbungan bait Allah pun dia tetap anak Allah. Yesus tidak perlu membuktikan identitasnya sebagai anak Allah dengan peragaan kekuasaan. Enggak perlu. Saudara tahu identitas apa? Identitas adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Itu identitas. Yesus tidak perlu membuktikan dirinya untuk diperagakan ke orang lain. Dia tahu bahwa dia anak Allah. Makanya saya katakan ini sebagai pencobaan identitas. Banyak orang yang nggak tahu siapa dirinya, saudara. Banyak orang tuh yang nggak tahu siapa dirinya. Kita tidak perlu melakukan hal-hal spektakuler untuk membuktikan bahwa diri kita anak Allah. Ya. Kita tidak perlu memiliki kekayaan seperti yang dimiliki sebagian orang untuk merasa berharga. Kita udah harus tahu bahwa identitas kita ini adalah anak Allah. Tanpa perlu pembuktian apapun. Kan ada orang, kalau duit belum 10 miliar hidup belum lengkap. Duit belum 100 miliar hidup belum lengkap. Oh enggak. Kita anak Allah, saudara. Ingat, identitas adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Nah, kalau manusia itu cenderungnya ingin memamerkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang dia miliki. Untuk apa? Untuk membuktikan siapa dirinya. Supaya berharga di mata orang lain, supaya dikasih nilai, supaya dikasih harga. Nah, ini makanya ini pencobaan identitas. Dengar ya. Menunjukkan apa yang kita kuasai atau apa yang kita miliki itu tidak akan mengubah identitas kita. Kita tidak akan lebih berharga dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki. Identitas kita bukanlah lensa yang orang lain pakai terhadap diri kita, tetapi lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Persoalan banyak orang adalah dia selalu ingin membuktikan sesuatu sebab lensanya dia itu, identitasnya ditentukan lensa yang orang lain pakai untuk melihat dirinya sendiri. Harusnya kita tahu siapa diri kita. Yesus tahu siapa dirinya, dia anak Allah. Tetapi dia merendahkan diri, mengosongkan diri. Nah, rendah diri sama merendahkan diri beda, saudara. Rendah diri itu minder. Mungkin saudara pas, Yesus merendahkan diri. Bukannya nggak boleh rendah diri. Beda, saudara. Merendahkan diri Yesus sama rendah diri orang dunia itu beda. Yesus itu merendahkan diri. Tapi dia tahu siapa dirinya. Kalau orang minder, orang tidak tahu siapa dirinya. Makanya dia minder. Kalau Yesus dia tahu siapa dirinya. Bahwa dia anak Allah. Tetapi Yesus memutuskan untuk turun ke bawah. Supaya apa? Supaya dia bisa melayani. Sebab kalau dia di atas, manusia tidak bisa menggapai Tuhan. Harus Tuhan yang turun. Makanya orang Kristen juga harus merendahkan diri. Makanya jadi hamba Tuhan. Hati-hati kalau hilang hambanya sisa tinggal Tuhan. Kenapa harus turun ke bawah? Sebab supaya bisa melayani. Kalau kita di atas, kita tuh gak bisa melayani. Orang mau menggapai kita aja susah. Kita harus turun ke bawah supaya kita bisa melayani. Kalau kita merendahkan diri, itu bukannya berarti kita kehilangan identitas kita. Ketika saudara melayani, bukannya saudara menjadi kurang berharga, kurang terhormat. Enggak, saudara tahu siapa diri saudara. Sebab identitas adalah cermin lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Saudara pakai baju apapun, nilai saudara sama. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara ditebus dengan darah Kristus. Bukan kalau saudara pakai barang-barang branded, barang-barang mahal, baru saudara lebih bernilai. Itu yang memberi nilai adalah manusia, bukan Tuhan. Dan orang-orang
yang memberi saudara nilai karena apa yang saudara pakai, sebenarnya yang dia hargai bukan pribadimu, yang dia hargai adalah benda yang saudara pakai. Makanya ketika saudara tidak memiliki itu lagi, saudara tidak dihargai lagi, sebab harganya diletakkan pada benda. Paham ya? Jadi ini adalah pencobaan identitas. Ya. Jangan pamer, saudara ya. Kita nggak punya nilai lebih cuman karena kita memamerkan apa yang kita punya. Hanya iblis yang senangnya tuh pamer. Orang Kristen itu nggak perlu jago-jagoan. Tidak perlu, ayo kita buktikan Allah mana yang lebih hebat. Nggak usah saudara ya. Nggak usah. Tuhan jangan dijadikan ayam jago saudara. Tuhan jangan dijadikan ayam jago. Ini sudah zaman perjanjian baru. Kita buktikan bahwa Tuhan kita benar itu lewat kehidupan. Lewat hidup kita. Orang lihat hidup kita harus dapat berkata orang sebenar ini, orang sebaik ini, orang dengan karakter ini tidak mungkin Tuhannya salah. Jadi kita buktikan Tuhan hidup itu lewat karakter saudara, lewat hidup kita sehari-hari ya. Nah pencobaan ketiga, kita bahas tentang pencobaan Tuhan Yesus dulu ya. Pencobaan yang ketiga, yang terakhir, kita bahas hari ini sampai ayat yang ke-11 dulu, yaitu pencobaan harta saudara ya. Ini menarik di sini di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Pertanyaannya, kok iblis bilang semua ini kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku? Yang diperlihatkan itu kerajaan dunia serta kemegahannya. Apa jawab Yesus? Nyah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kok Tuhan gak bilang gini, enak aja, emang siapa punya itu? Tuhan gak bilang gitu loh. Berarti saudara, hal yang kita harus catat gini. Yang pertama, iblis menggoda manusia dengan harta. Cara ini digunakan iblis sejak zaman dulu saudara. Sejak zaman dulu. Cara ini digunakan. Iblis itu memang berkuasa atas kemegahan dunia ini. Ya. Ini hal yang kedua. Iblis itu berkuasa atas kemegahan dunia ini. Makanya orang yang mencintai dunia, dia menyembah setan. Asli. Bukannya saudara nggak boleh punya barang mewah. Bukannya saudara nggak boleh punya rumah bagus, mobil bagus, silakan. Tapi hatimu jangan di sana. Kalau saudara mencintai itu, punya mobil mewah silakan. Tapi ya itu hanya benda mati. Tapi kalau hati saudara di situ, pagi-pagi bangun ingatnya mobilnya. Mau tidur ingatnya mobilnya. Sampai mobil dimandiin terus, istrinya nggak dimandiin. Gimana? Mobil didandanin, dipoles, dikasih aksesoris. Istri udah pakai pakainya daster belak retak bolong-bolong juga dicuekin. Nggak dibeliin yang baru, nggak didandanin. Lu gimana? Jadi yang pertama dari dulu iblis itu memang menggoda manusia dengan harta. Makanya saingan Tuhan itu, kamu tidak dapat mengabdi pada dua Tuhan, kepada Tuhan atau mamon. Saingannya memang cuma itu aja saudara. Itu aja udah saingannya. Cara ini digunakan iblis dari zaman dulu sampai sekarang. Yang kedua, iblis berkuasa atas kemegahan dunia ini. Itu sebabnya kita jangan mencintai dunia. Boleh punya ini, punya itu, silakan. Tapi jangan tambatkan hatimu di situ. Apalagi kasih nilai diri di situ, merasa lebih berharga seperti yang tadi saya bilang. Udah rusak kita. Ingat, kita ditebus dengan darah Yesus. Saudara tidak ada yang ditebus dengan keringat Yesus, apalagi ludah Yesus. Saudara ditebus dengan darah Yesus. Harga nilai saudara adalah darah Kristus. Nilai kita bukan tas merek tertentu, ban pinggang merek tertentu, mobil merek tertentu.
itu menghina darah Kristus. Kalau kita menaruh nilai diri kita di situ, kita menghina darah Kristus. Kita menghina darah Kristus. Ya, itu sebabnya jangan. Yang ketiga yang kita belajar, iblis mencari penyembahan. Tuhan mencari penyembah. Beda. Iblis selalu mencari penyembahan. Dia gak peduli siapa yang menyembah dia. Tapi kalau Tuhan mencari penyembah orangnya. Di sini kita bisa belajar, jangan cuma senang dapat sanjungan. Mencari pujian dan hormat. Orang yang mencari sanjungan, pujian dan hormat itu mencari apa yang iblis cari. Iblis tidak peduli siapa yang nyanjung dia. Iblis tidak peduli siapa yang menyembah dia. Yang dia butuhkan penyembahan. Tapi kalau Tuhan mencari penyembah orangnya. Makanya datang ke Tuhan itu nggak bisa seenak-enaknya. Beda sama datang ke dukun. Datang ke Tuhan itu orangnya yang dilihat. Kalau ke dukun orangnya nggak peduli siapapun yang datang. Yang penting jalanin ritual. Iblis mencari penyembahan, Tuhan mencari penyembahnya. Jadi saudara datang ke gereja menyanyi, kan kita suka dibilang Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tunggu, pujian umatnya yang mana dulu? Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Tapi menggerutu terus hidupnya. Gak tahu mengucap syukur. Ya itu bukan pujian, saudara. Tuhan gak bertahta di atas pujian yang model begitu. Ada lagi yang seperti rusa rindu aliran sungaimu. Waduh. Hatiku menantikan engkau, tapi gak pernah berdoa. Yang begini tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tuhan tidak akan berdiam di atas pujian umatnya yang modelnya begitu. Maka selalu tidak bosan saya katakan, 2 jam di gereja itu miniatur 7 kali 24 jam keseharian hidup kita. 2 jam di gereja itu hanya peragaan, hanya miniaturnya. Apa yang kita lakukan 7 kali 24 jam, nah ketika kita puji-pujian itu miniaturnya. Tiap hari Senin sampai Sabtu hidup dengan penuh ucapan syukur. Hari Minggu datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Tuhan bertata di atas pujian yang kayak begitu. Punya hati yang hancur, yang selalu bilang Tuhan bentuk aku Tuhan. Tuhan aku mau menyenangkanmu. Hari Minggu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Itu betul. Karena memang tiap hari hidupnya mau serius menyenangkan Tuhan. Tapi kalau hidup suka-suka sendiri, melukai perasaan Tuhan, berbuat kejahatan Minggu, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Malaikat bilang, red, gitu. Jadi saudara, ingat satu rumusan ini. Iblis mencari penyembahan, Tuhan mencari penyembah, orangnya yang Tuhan cari. Kita gak perlu jadi orang yang mencari-cari pujian, cari sanjungan. Itu mah yang iblis cari itu, saudara ya. Nah, pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus, saudara ya. Pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus itu adalah pencobaan yang dialami semua manusia sepanjang sejarah. Mulai dari Adam. Adam itu jatuh pada ujian identitas. Ya, manusia itu jatuh pada ujian identitas. Manusia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ditipu sama iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Nggak usah makan buah juga udah segambar. Ya, orang udah diciptakan segambar. Kok gimana sih? Nggak usah makan buahnya juga udah segambar. Adam jatuh di ujian identitas. Lensanya dia itu apa yang pihak lain katakan, apa yang iblis katakan tentang dirinya. Bukan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Ya. Pencobaan
harta dan tahta kerap kali digunakan untuk menjatuhkan manusia masa kini. Ya. Pencobaan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia turut merasakan kelemahan manusia. Ya. Ia turut merasakan kelemahan manusia. Yesus mengalahkan pencobaan dengan firman Allah. Itu sebabnya saudara harus berakar kuat dalam kebenaran firman Allah. Itu satu-satunya senjata saudara untuk bisa mengalahkan pencobaan si jahat. Lukas 4 ayat ke-13. Saya tutup dengan ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis adalah oknum yang terus mencari kelemahan, mencari kesempatan. Ketika saudara lengah, dia akan datang kembali mencobai saudara. Kalau saudara menang di satu ujian pencobaan, jangan jadi lengah. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum yang mau menerkam kita. Itu sebabnya tetap setia, tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara pada kesempatan ini. Biar Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, mengajarkan kami lebih lagi apa yang menjadi isi hati Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.